Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi sudah masuk di satu Tawarik, dan kita ambil tema hari ini mengenai dinasti Daud ya. Dinasti yang dimaksud di sini keturunan Daud yang memerintah raja-raja ya. Jadi Daud itu dijanjikan suatu keturunan, bukan hanya keturunan tapi tahtanya itu turun temurun ya. Jadi anak kandung Daud itu secara jasmani itu yang dimaksud dinasti ya. Ayatnya ada di 1 Tawarik pasal 17. Ini mengenai janji, bagian daripada janji Tuhan kepada Daud ya. Dikatakan ayat 10, juga aku beritahukan kepadamu Tuhan akan membangun. Jadi yang membangun ini Tuhan yang akan membangun suatu keturunan bagimu. Jadi ini janji Tuhan ini dahsyat ini sebenarnya, karena keturunan ya bukan hanya keturunan yang seperti saya bilang tadi, ini dinasti yang dimaksud. Keturunan yang memerintah Israel. Nah, kan? Luar biasa ini kan, terus menerus itu. Keturunan Daud akan memerintah Israel sampai selama-lamanya bahkan. Nah, cuman kalau kita harus pahami pengertian keturunan ini, karena keturunan Daud kan banyak tuh, bahkan ada yang rada yang ngeri itu, jelek sekali, Manase itu memerintah paling lama, jahatnya minta ampun, dan itu sangat melukai hati Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan membuang Yehuda, kerajaan Yehuda itu disebut salah satu ini Manase ini. Udah banyak sekali penyembahan berhalanya, menumpahkan darah begitu banyak di Yerusalem, sehingga ya dikatakan Yerusalem dipenuhi oleh darah orang yang tak bersalah. Jadi pengertiannya keturunan ini, nah ini yang sedang harus kita hari ini kita pahami ya. Keturunan yang pertama tentu keturunan jasmani itu Salomo ya, yang dia membangun bait suci ya. Karena Daud itu katanya dia pahlawan yang terlalu banyak menumpahkan darah, sehingga menurut Tuhan tidak bisa ya, harus Salomo. Nah, tapi ada keturunan ya yang dibilang dalam bahasa itu David greater son, artinya keturunan yang dimaksud jadi Mesias itu, keturunan itu yang nanti seluruh yang diucapkan di sini janjinya ini bahwa tahta Daud akan ada selama-lamanya, itu digenapinya di dalam diri Yesus ya. Karena kita tahu kerajaan Yehuda pun hancur tahun 586 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang udah hancur kerajaan itu, udah nggak ada lagi ya, udah dibuang ke Babel. Jadi yang akan kita bicarakan secara khusus ini adalah Yesus itu sebagai keturunan Daud ya, sebagai bagian daripada dinasti Daud ini. Karena tahta Daud itu akan ada selama-lamanya. Hanya kita perlu tahu nanti ternyata tahta Daud itu ketika Yesus mati bangkit duduk naik ke surga di sebelah kanan Bapa, itu tahtanya adalah tahta anak domba. Ya, ada khususnya pengertiannya di situ, anak domba. Orang Israel tahu itu, kalau anak domba itu udah berarti ini dikorbankan ya. Jadi atau sifat dasar anak domba itu kayaknya keluh, istilahnya keluh itu diam aja di depan orang yang mengguntingi dia, bahkan dibantai pun dia begitu, karena domba itu binatang yang tidak punya daya pertahanan lah ya. Jadi tahtanya seperti itu ya. Jadi kalau yang mengikuti pengikut anak domba kira-kira seperti itu juga ya, dia diperlakukan tidak adil lah ya, dibantai tapi dia diam aja ya. Jadi Yesus ini kita langsung masuk aja. Apakah Yesus ini punya keturunan? Karena kan dinasti ya, dinasti Daud itu ya. Ini makanya kita harus kembali ke kitab Matius dulu, kita lihat dulu ya. Di Matius itu disebut keturunan-keturunan. Kalau misalnya berhenti sampai Yesus itu keturunannya, ya mati. Dinastinya itu stop ya. Karena
keturunan itu ya harus terus punya anak, punya anak begitu. Ya, itu baru namanya selama-lamanya itu keturunan dinasti itu. Ya. Jadi kan kita tahu Yesus tidak mati, tidak menikah dan tidak punya anak jasmani. Nah, sekarang kita mau lihat ini keturunan Yesus itu siapa? Ya. Jadi kalau kita lihat di Matius ini silsilah Yesus Kristus ya. Tapi dengan fokus kita lihat siapa keturunan Yesus ya. Karena kita sedang bicara dinasti dong. Terus gitu begitu ya. Kalau kita lihat di sini, dia mulai di sini kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dia mulai langsung ke Abraham. Ya, kenapa demikian? Kenapa nggak langsung ke Adam? Tidak begitu, karena ini bicara kingship. Kitab Matius itu adalah suatu kitab untuk bangsa Daudi yang di mana Yesus sebagai Mesias menawarkan kerajaan, kingdom, kerajaan, tapi kerajaan sorga. Makanya orang Yahudi yang jasmani itu bertobat dulu, karena kerajaan surga ini kerajaan di dalam dimensi surgawi. Dan Yesus bilang sama Pilatus, Pilatus tanya kan, engkau raja? Oh iya, tapi kerajaanku nggak dari sini. Artinya bukan dimensi ruang dan waktu yang di sini nih, tapi dimensi surgawi yang di atas ya. Tapi akan dinyatakan atau dimanifestasikan di bumi. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau dibilang kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, kenapa dia sampai Abraham? Adalah karena kingship itu ya, kingship itu Abraham, panggilan Abraham itu adalah panggilan kerajaan sebenarnya. Nah, banyak orang kurang perhatikan. Konteks Abraham dipanggil Kejadian 12 itu, dia disuruh keluar kan? Keluarlah dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu. Tapi orang nggak sadar bahwa konteksnya lebih luas itu, lebih jauh lagi ada sebelumnya itu pasal 11 itu Nimrod, kerajaan Nimrod yang pecah di Babel itu, pecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan dengan raja-raja tentunya dan juga dengan ilah-ilahnya. Abraham disuruh keluar, maksud Tuhan apa? Tuhan membangun suatu kerajaan, suatu bangsa yang adalah kerajaan dan imam-imam, sebenarnya begitu kan. Itulah perjanjian itu, Keluaran 19:20 itu, Israel, engkau akan menjadi raja-raja dan imam-imam bagi bangsa-bangsa. Jadi kenapa dia mulai dari Abraham? Karena memang di dalam panggilan Abraham terdapatlah suatu pengertian bahwa Tuhan mau bangun kerajaan melalui Abraham, melalui keturunannya ya. Itu sebabnya Abraham dijanjikan pertama keturunan, kedua tanah perjanjian itu. Jadi makanya urutannya di sini mulai kitab Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, tidak perlu dari Adam. Ya. Kemudian kenapa langsung dibilang sini anak Daud? Ya karena mengenai tahta itu Daud kan dapat janji bahwa aku akan bangun keturunan atau dinasti ya, lebih tepat lah. Ya, karena kalau keturunan nanti pengertian kita punya anak, karena anak jasmani ya, banyak orang semua punya anak jasmani begitu. Tapi nggak ada, bukan itu keturunan ini maksud. Tapi dinasti, keturunan orang-orang yang memerintah ya atas Israel. Oke. Nah, mari kita melihat di sini keturunan Yesus itu. Kalau kita menghitung, saudara bisa itu sendiri nih. Dari mulai Abraham sampai Daud itu 14 generasi. Ya, Abraham sampai Daud 14 kalau dihitung itu ya, Abraham 1, Ishak 2, terus Yakub 3, terus sampai ke Daud itu ada 14 generasi. Kemudian dari Salomo ya sampai kepada Yekonya, ini sebelum pembuangan ini, itu juga 14 ya generasi dihitung ya. Nah, dari Sealtiel ya, ini coba perhatikan dulu, saya baca dulu ayat 17-nya ya. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Ini kata Alkitab yang pasal 1 ayat 17-nya ini ya. Kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi. Ya. Hitungnya dari Salomo ya tentunya, karena Daud di sini jangan dihitung 2 kali ya. Dari Salomo 1 sampai Yekonya ya, itu ada pembuangan ke Babel itu Yekonya itu ya, itu situ sudah lihat ya. Itu 14.
Kemudian dari Shealtiel setelah pulang itu Shealtiel, ya, itu dihitung Shealtiel 1 itu, ini kalau Shealtiel itu ada ini di ayat 12 itu ya. Sesudah pembuangan ke Babylon, Jekonya memperanakan Shealtiel. Jadi Jekonya ini masuk dalam hitungan yang di Babel. Nah, kalau yang di pulangnya itu baru hitungan Shealtiel. Hitung satu gitu. Ternyata Yesus itu ke yang 13 generasi. Padahal di sini dibilang, jadi yang ke-14 itu Kristus ya. Coba lihat dulu. Jadi pasal 17 ini kalau kita hitung dari Shealtiel kepada Yesus cuma 13. Masih ada satu lagi keturunan Yesus. Jadi kalau Shealtiel 1, 2 yang diturunan sampai ke 13 Yesus, ke-14 nya ini siapa ini? Nah, ini dia, perhatikan di sini ya. Dikatakan di sini dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus. Ya. Dia bilang 14. Padahal kita hitung setelah dari pembuangan Babylon itu Shealtiel itu 13-nya Yesus. Berarti 14-nya adalah Kristus yang adalah keturunan Yesus. Ya, kan Yesus ke-13. Kristus ke-14. Jadi Yesus punya keturunan. Ya. Yaitu Kristus. Nah, ini nanti kita akan harus mengerti Kristus itu memang istilah pengertiannya itu yang diurapi. Ya, Mesias itu istilah Ibrani Mesias ya. Itu yang diurapi, diolesin minyak itu. Kalau Kristus istilah Yunani Kristos itu juga yang diurapi. Sama ini. Siapa ini Kristus yang dimaksud? Keturunan Yesus itu yang diurapi ini siapa? Nah, ini dia. Kristus yang diurapi yang adalah keturunan Yesus itu adalah gereja pemenang. Karena begini, ketika Yesus mati, bangkit, duduk sebelah kanan, dan itulah dasar pencurahan Roh Kudus, ya. Roh Kudus menghasilkan gereja, katakan begitulah. Nah, Yesus juga bilang, aku akan menjadikan gerejaku. Bagaimana lahirnya gereja itu? Roh itulah yang memberikan hayat, life giving spirit. Dialah roh yang memberikan hayat sehingga gereja lahir. Itu ada 120 orang pada hari Pentakosta itu kan. Itulah dia Kristus. Ya. Karena Kristus ini dalam surat Korintus pengertiannya, makanya yang pertama ini ya, Kristus itu siapa? Yang pertama pengertiannya Kristus itu korporat. Banyak maksudnya. Ada Kristus kepala, itulah Yesus. Karena Yesus juga kan yang diurapi juga kan. Ada Kristus tubuh, yang sering kita bilang tubuh Kristus, ya. Korporat ya. Tapi jangan buru-buru langsung semua orang yang lahir baru itu termasuk nanti dalam Kristus, tunggu dulu ya. Karena itu harus gereja pemenang, karena gereja itu kan udah jatuh. Jadi udah jadi ribuan denominasi. Nanti saya jelasin dulu sedikit. Yang jelas pengertian pertama Kristus adalah korporat. Kristus kepala itu Yesus dan Kristus tubuh. Tubuh Kristus itulah keturunan Yesus itu. Kedua, Kristus juga adalah spirit. Alkitab berkata the spirit of Christ. Ayat-ayatnya saya nggak catat semuanya, udahlah, pokoknya ada di situ. The spirit of Christ. Kristus itu roh. Ya. Dia ada dalam dimensi, bukan dimensi bumi, bukan dengan tubuh jasmani begini, enggak. Roh ya. Nanti dulu kita lihat. Yang ketiga, dalam Kolose, apabila Kristus yang adalah hayat kita, jadi Kristus itu adalah life, ya. Kan Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai life. Istilah Yunani itu zoe, yaitu hidup yang dijalani, yang dimiliki oleh Elohim sendiri. Itu masuk dalam batin kita. Kristus di dalam batin kita itulah hayat kita. Ya, di dalam hayat ini, hidup itu ya. Ini terkandung karakter Kristus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, murahan, baikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 di sini. Tapi Kristus atau hayat yang diberikan itu ketika kita lahir baru itu masih berupa benih.
Ya, perlu dia berkembang. Makanya Yohanes 10 ayat 10 itu ya mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai joy dalam segala kelimpahan. Artinya ini bertumbuh dia. Sehingga orang yang mendapatkan ini, kalau dia bertumbuh, maka orang itu akan memiliki karakter Kristus. Kasih Kristus, sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus. Gitu ya. Kemudian hayat ini juga, inilah yang membuat kita bisa mengenal Elohim, mengenal Bapa. Nggak bisa kita mengenal Bapa dengan otak kita begini, walaupun otak ada fungsinya. Jadi jangan juga nanti bilang jangan pakai otak. Ya, ada karena sering-sering di dalam Kristen bilang jangan pakai akal mau. Jadi kalau nggak pakai akal mau pakai apa? Binatang aja ada akalnya kok. Bukan gitu, tapi untuk mengenal Elohim itu Yohanes 17 katakan dalam doa Yesus. Ya, inilah hidup kekal. Di situ dibilang hidup kekal, itu terjemahannya sebenarnya joy, hidup yang berjaman-jaman itu harusnya. Artinya hidup Elohim yang dimasukkan dalam waktu dan harus bertumbuh, karena segala sesuatu dalam waktu itu mesti bertumbuh. Mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, ya manusia juga tubuhnya bertumbuh, ya. Dan hayat Kristus yang atau doe yang masuk dalam dimensi waktu. Doe itu udah ada dalam dimensi Elohim, dimensi kekal. Tapi ketika masuk ke dalam waktu, karena Elohim itu berkaryanya di dalam waktu. Waktu itu diciptakan juga awalnya ada akhirnya. Masuk dalam dimensi waktu, itu dia bertumbuh. Ya. Itu sebabnya dikatakan inilah hidup kekal. Inilah sebenarnya terjemahannya begini. Inilah hidup yang berjaman-jaman. Ya. Yaitu mereka bisa mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Jadi fungsi kedua hayat ini selain dia nanti bertumbuh memproduksi karakter Kristus, tapi juga dengan itu kita bisa mengenal Elohim itu. Kita mesti satu sama hidupnya. Kayak misalnya anjing sama kucing nggak bisa kenal karena beda jenis hidupnya. Ya, malah berantem terus. Ya. Kenapa? Beda jenis hidupnya. Kalau jenis hidup kucing itu artinya kalau dia mau bersahabat, jenis hidup itu menggerakkan ekor kucing. Terbalik. Kalau mau bersahabat dan dia bersuka cita, hidup anjing itu akan menggerakkan ekor si anjing. Kalau anjing ekornya bergerak, itu tandanya dia senang dan dia mau bersahabat. Gitu. Memang jenis hidupnya membuat dia berkelakuan seperti itu. Ya. Kalau kucing, ini jenis hidupnya lain. Kalau dia melihat ada hewan yang menggerakkan ekornya, jenis hidup kucing akan menafsirkan itu, dia nantangi saya. Ya gitu. Ini ada cerita yang memang saya nggak tahu ini apakah sudah menjadi penelitian. Tapi begitu katanya, konon, ya bisa dipercaya, ya. Jadi karena jenis hidupnya beda, jenis hidup anjing begitu membuat dia berkelakuan begitu, jenis hidup kucing berbuat dia berkelakuan gini nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Beda jenis hidupnya. Ya, begitu juga kita dengan Tuhan. Nggak mungkin kita mengenal Tuhan, mengenal Elohim kalau kita ini jenis hidup kita manusia suke. Jenis hidup itu dalam istilah Yunani ada 3. Ada bios, dari sinilah istilah biologi, hidup tumbuh-tumbuhan. Jenis hidup itu. Kemudian suke, istilah Yunani itu terjemahannya psikologi ya, ilmu kejiwaan yang gitu kan. Baru joy, inilah hidup yang dijalani oleh Elohim itu. Nah kalau kita menjalani hidup suke, ya tak bisa kita hanya bisa berteori aja. Ya, makanya orang bisa ahli teologi bisa S1, S2, S3, tapi dia kalau dia tidak memiliki jenis hidup doe alias nggak lahir baru, dia pengenalannya itu pengenalan yang secara akaliah apa ya? Dia bisa kalau dia otaknya tajam, dia bisa menguraikan Alkitab ini dengan sangat sistematis, ya. Doktrin-doktrin apa semuanya bisa aja, tapi dia nggak mengenal sama sekali kalau dia nggak lahir baru, karena mengenal itu soal hayat,
sama nggak kita hayatnya itu dengan Elohim? Ini penting ini. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Kalau kita nggak sama hayat itu, kalau dalam Taman Eden itu hayat itu disimbolkan, dua pohon itu hayat itu menyimbolkan hayat. Pohon kehidupan simbol daripada hayat Doe, hayat Kristus. Maka Yesus bilang, barang siapa makan aku, dia mempunyai hayat. Kalau pohon pengetahuan, ini simbol daripada jenis hayat yang kita bilang maut, yang dikuasai oleh iblis. Bisa bayangkan aja. Kalau orang biarpun dia hebat secara teologis, menguraikan Alkitab secara teologis dia bagus, S1, S3, PhD, kalau dia tidak lahir baru, tak memiliki ini, dia tetaplah tidak mengenal Elohim. Ya, tidak mengenal. Karena tujuan hayatnya dari dua tuh. Pertama, mengembangkan karakter Kristus. Yang kedua, mengenal. Oke. Kemudian Kristus apa lagi? Kingdom. The kingdom of Christ. Jadi Kristus yang korporat itu adalah kingdom bentuk. Ya. Dan the kingdom of God atau the kingdom of Christ is within you. Di dalam batin kita, dalam arti begini. Bukan di dalam jantung paru-paru jasmani kita, ya nggak mungkin. Artinya dimensi surgawi itu sebenarnya di dalam dimensi kita, dalam arti dimensi surgawi itu sebenarnya yang memerintah dimensi alam jasmani ini, ruang dan waktu. Ya. Itu artinya the kingdom of God is within you, the kingdom of Christ is within you. Itu artinya di dalam arti dialah yang memerintah kehidupan jasmani kita, diperintah dari dalam, dari dimensi yang spiritual itu. Ya, saya beri contoh aja langsung lah ya. Ini ada contoh yang bagus ini soalnya di J-Skill. Nah, di J-Skill, karena banyak orang juga bingung the kingdom of God is within you, Christ in you. Maksudnya apa di dalam batin? Nanti dia kalau jangan berpikir jasmani, ya nggak mungkin. Maksudnya dimensi surgawi itulah yang memerintah dan mengatur kehidupan dimensi jasmani kita. Itu makanya kalau dimensi surgawinya ini Kristusnya bertumbuh, itu makanya nilai-nilai kerajaan sorga, tujuan-tujuan kerajaan sorga, karakter-karakter kerajaan sorga itu termanifestasi di kebumian kita ini, di bumi ini, gitu loh maksudnya. Coba dulu kita lihat ya. J-Skill pasal 47. Ini memang berbentuk perumpamaan. Judulnya di sini saya pakai ILT ya, air dari bait suci. Bait suci itu simbol daripada kehadiran Tuhan, ya. Dikatakan di sini si J-Skill ini disuruh, ya, ada air sungai ngalir, tapi sungainya itu dari kalau sebatas mata kaki, dia ukur 1000 hasta dulu ya. 1000 hasta itu satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 1000 itu yang 45 meter gitu ya. Di bawah airnya itu baru sebatas mata kakinya si J-Skill. Jadi J-Skill masih bisa bebas berbuat apapun maunya dia. Karena air itu, pengaruh daripada air itu cuma sebatas mata kaki. Ya. Kemudian 1000 hasta lagi, maju lagi dia dalam Tuhan. Ya, 1000 hasta, 45 meter. Airnya bisa naik sebatas lutut. Nah, dia udah mulai agak nggak segampang itu dia gerakan-gerakan orang yang ada air sebatas lutut kan. Tapi masih bebas di atasnya, tangannya mau nonjok orang. Makanya mau bunuh orang, katanya ada pendeta bunuh orang. Oh, dia mungkin airnya, kalau memang benar ada airnya ya. Ini kalau airnya masih semata kaki, dia masih bisa, ini tangan masih bisa bekerja. Nembak pun bisa, apapun bisa, semua bisa. Ya. Kemudian 1000 lagi hasta, ya. Airnya udah mulai sebatas pinggang. Nah, udah mulai dia agak sulit itu kan orang. Walaupun tangan masih bisa bergerak, dia masih bisa berbuat maunya dia, tapi air itu sudah memberikan pengaruh yang cukup lumayan lah ya, sepinggang ya. Kemudian maju lagi di dalam Tuhan, 1000 hasta lagi. Ternyata
air itu sekarang sudah menjadi sungai yang deras sehingga aku tidak dapat melewatinya. Artinya aku tidak mampu lagi menguasai atau mengatur air itu. Jadi kan ada orang Kristen yang baru lahir baru itu dia yang ngatur Tuhan kan gitu kan. Doa-doanya kelihatannya doa-doa yang minta-minta sama Tuhan, kayaknya Tuhan jadi pembantu aja. Tolong Tuhan ini keluargaku, tolong Tuhan ini bisnisku, tolong Tuhan ini. Tuhan tuh jadi kayak pembantu. Ya karena airnya ini masih di barangnya masih sebatas kaki tuh. Jadi dia yang ngatur. Tapi kalau nanti airnya sudah naik, mulailah dia tahu kayak Paulus, aku tawanan roh. Paulus tidak bisa bergerak maunya dia. Dia pergi dari satu kota ke kota lain itu pimpinan roh. Ya, karena air kehidupan itu sudah menguasai dia. Itulah dia arti maksudnya dari dalam itu air itu. Karena Yesus bilang dalam Yohanes 7 juga kan. Apabila orang percaya kepadaku, air kehidupan itu, mata air itu di dalam batin itu ada keluar. Itu saya bilang. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan batiniah, bukan yang luaran. Karena yang luaran ini bisa menipu, Bapak Ibu Saudara, bisa menipu yang luaran ini ya. Jadi beragama itu, itu jangan pikir kalau orang yang ikutnya ritual ya tiap hari Minggu datang ya memberikan perpuluhan ya itu ritual, itu jiwa juga bisa bikin begitu. Maaf katalah ya kalau saya bilang monyet juga bisa bikin begitu. Monyet yang jenis hidupnya beda banget kan dengan kita manusia. Misalnya lah monyet dikasih dasi, ini maaf ya jangan marah ya, jangan nanti tersinggung loh ngomong begitu. Enggak, maksud saya ini hanya contoh aja supaya jelas lah bahwa monyet pun kalau dilatih bisa didatang hari Minggu ya pakai jas, di mimbar bisa juga dia mirip-mirip. Jangan marah ya. Saya hanya menjelaskan bahwa ritual, hal-hal yang tampil lahiriah itu belum tentu realitanya atau esensinya di dalam itu ada air hidup. Enggak juga. Mau ribuan orang kumpul gedung bagus apa enggak jaminan. Itu makanya saya bilang pengurapan orang umat pilihan Tuhan, pengurapan dalam batin. Engkau, kata Rasul Yohanes, engkau punya pengurapan dalam batinmu, artinya mata air hidup itu dalam batinmu. Itulah yang akan mengajari engkau segala sesuatu. Cara engkau minum, cara engkau makan, cara engkau tidur, cara engkau berbisnis atau apa semuanya. Ya, saya enggak juga ngotot, enggak usah kalau gitu, semuanya kita hidup di hutan aja. Ya kalau memang terpaksa harus hidup di hutan juga enggak apa-apa. Kalau terpaksa karena suatu keadaan kita tidak, misalnya saya enggak usah kebaktian seumur hidup lagi, enggak usah ketemu orang seumur hidup lagi, ya nggak apa-apa. Karena itu batin itu di dalam tetap tumbuh. Itu misalnya, ya ini bukan saya. Karena banyak orang sih yang ngomong kutip itu, Ibrani 10:25, supaya ngajak orang kumpul-kumpul. Karena tujuan saya tahu itu, kalau kumpul-kumpul di gedung, apa sih? Hah? Saya juga dulu 10 tahun soal begitu. Paling senang kalau saya khotbah, giliran khotbah itu orang yang ramai yang datang. Kalau sedikit kurang enak rasanya. Juga kalau rame yang itu kan kalau dikumpulin yang tak kolektor banyak kan. Jadi udahlah, saya udah ngerti lah itu udah. Ya. Ibrani 10:25 itu pertemuan episinagoga dalam dimensi surgawi. Kayak Paulus bilang sekalipun badanku nggak di situ katanya di surat Korintus dia bilang. Tapi aku hadir di situ. Maka itu kan nggak ada 2-3 orang kumpul asal di situ lah dalam nama kumpulnya dalam nama Kristus artinya dalam dimensi surgawi. Tuhan ada di situ. Tapi kalau 1000 orang kumpul semuanya manusia jiwani, suke semuanya, nggak ada gunanya. Jadi Kristus yang pertama ya, Christ in you, satu lagi ya, Christ in you, the hope of glory, ya di Kolose juga. Kristus itu jadi yang pertama korporat ya, kedua Kristus adalah hayat kita, ketiga Kristus adalah kingdom, Kristus adalah spirit, ada lagi the glory. Kemuliaan kita itu adalah Kristus dalam batin. Itulah kemuliaan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Lain nanti dalam kekristenan, lain. Karena kemuliaan dalam kekristenan beda. Ini kemuliaannya kemuliaan bahkan kadang-kadang duniawi sekali.
Ayolah, jujurlah ya. Dalam kekristenan, apa dipikir, dilihat air hidupnya seberapa banyak? Enggak. Siapa yang kaya itu yang dihargai. Jujurlah. Betul kan? Betul nggak saya ngomong gini? Ada yang marah nggak? Ya. Barangkali pendeta itu beda kelakuannya sama orang miskin sama orang kaya. Adalah Yakobus sudah bilang, kalau ada orang datang dalam pertemuanmu, dia kelihatan pakaiannya begini-gini, kau bilang duduk sebelah sana. Soalnya saya pernah juga sih soal kebaktian. Di tempat di mana datang konglomerat. Ada 2 konglomerat itu. Pertama itu datang, kalau saya sebut namanya lah, nggak enak nanti. Pokoknya di Indonesia ini udah termasuk konglomerat banget. Lah itu, para penatua nyambut itu. Duduknya pun dikasih tempatnya apa. Tapi kalau yang lain biasa-biasa datang-datang aja. Menemuin bangku aja. Udahlah ya. Kayak gitulah kemuliaan dunia kekristenan itu. Sangat lahir ya. Kalau dibilang pendeta besar, udah jelas lah itu. Jelas lah itu, yang besarnya itu banyak yang ikutnya. Ya, kaya, dari gedungnya besar, apa cuma yang begitu-begitu dah. Ya udahlah. Rahasia umum lah itu. Tapi umat pilihan Tuhan, kemuliaannya Christ in you. Kemuliaannya batinnya, nggak kelihatan saat ini ya. Tentu di antara umat pilihan Tuhan bisa tahu. Tapi orang yang lahiriah, dia nggak akan menghargai. Ya, orang yang rohani, yang dalam batinnya itu nggak menghargai dia. Ya, makanya Yesus juga nggak dihargai kok sama orang-orang Farisi yang sangat lahiriah, punya gedung yang bagus. Sanhedrin itu, apa semua sekolah Yesusnya, malah dihina itu. Nah, ngaku-ngaku Mesias kau, langsung disalib. Ya, disalib maksudnya dibunuh. Christ in you the hope of glory. Jadi kemuliaan kita itu batinnya. Inilah Kristus itu. Inilah umat pilihan Tuhan adalah Kristus, para gereja pemenang ya. Yang akan dinyatakan nanti. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nanti dia datang. Kristus itu, Kristus kepala, datang dalam bentuk bukan lahiriah lagi kan. Kalau dalam lagi Kristen datang lagi lahiriah, diangkat lagi secara lahiriah. Udah kacau ini ajaran rapture ya. Kacau habis itu. Sudah banyak ngomong itu. Artinya Kristus itu secara spiritual dia datang. Dan ini pun juga apabila Kristus adalah hidup kita menyatakan diri kelak, memanifestasikan itu, kita juga akan memanifestasikan diri kita bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan siapa? Kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan. Di situ nanti, di bumi ini ya, dengan tubuh baru, disitulah yang dibilang Roma pasal 8 itu. Ayat 19 sampai 21, jelas itu bahwa Kristus akan tampil di muka bumi dengan tubuh baru dan kita akan melayani berjaman-jaman sampai semua ditaklukkannya. Bapa menjadi semua dalam semua. Nah, ini akan nyata jelas. Kita akan saling kenal loh, saling kenal. Saling kenal. Nanti sebagian ketika nyata kalau ternyata kemuliaannya hanya lahiriah aja, wah malu di situ dia. Malu kayak kita bilang kayak telanjang. Bayangkan saudara kalau ada satu pesta, datang juga ada pesta luar biasa, atau ada kita masuk datang telanjang. Karena kemuliaan kita ternyata, karena kemuliaan yang lahiriah ini ditinggal ini. Kalau orang mati apa?